Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tangan kananmu menyelamatkan daku. Engkau akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 16 ayat 5-11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu, dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang baru saja kita baca menampilkan perpisahan Yesus, maka menjadi sabda perpisahan. Dan Santo Yohanes di dalam Injilnya mencatat sabda perpisahan itu bukan sekadar kalimat-kalimat perpisahan, tetapi menjadi kalimat-kalimat wasiat terakhir yang disampaikan Yesus kepada para muridnya. Tuhan kita Yesus Kristus ingin mengajarkan kepada para muridnya tentang sejumlah pelajaran penting sebelum Tuhan kita Yesus Kristus kembali kepada Bapa.
Setidaknya kita bisa melihat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus berbicara tentang Ekaristi saat menyatakan bahwa tubuhnya benar-benar makanan, darahnya benar-benar minuman. Barang siapa makan dan minum tubuh dan darahnya akan beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus menyatakan sebagai sang roti hidup yang turun dari surga. Ini wejangan atau wasiat terakhir tentang Ekaristi. Tuhan kita Yesus Kristus juga memberikan wasiat tentang ajaran kasih. Bagaimana kita diundang untuk saling mengasihi, saling melayani, saling memberikan diri dalam kasih akan Bapa. Kasih itulah yang kemudian kita hayati dalam persekutuan sebagai murid-murid Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus juga memberikan pengajaran-pengajaran tentang janji-janji Roh Kudus ini yang hari-hari ini kita dengarkan. Tuhan kita Yesus Kristus akan mengutus Roh kebenaran, Roh Kudus sebagai sang penghibur yang memberikan penghiburan kepada para muridnya, dan tidak hanya kepada para muridnya pada 2000 tahun yang lalu, tetapi juga sekarang ini kita para pengikut Kristus diberikan jaminan penghiburan mengenai Roh Kudus ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, maka dalam wejangan-wejangan akhir pada kalimat-kalimat wasiat itu, Tuhan kita Yesus Kristus sudah menyatakan cara bagaimana ia akan kembali kepada Bapa, dan caranya tidak lain adalah melalui penolakan oleh orang-orang yang tidak percaya kepadanya, bahkan melalui kematian. Namun kematian bukan sebagai akhir dari segalanya. Kematian justru menjadi awal kehidupan yang baru yang ditawarkan oleh Kristus kepada kita. Laksana biji gandum yang jatuh ke tanah, mati, bertumbuh dan kemudian menghasilkan bulir-bulir gandum yang memberikan kesejahteraan. Demikianlah Tuhan kita Yesus Kristus wafat, bangkit untuk memberikan kesejahteraan abadi, dan itu yang kita imani sebagai keselamatan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, memang dikatakan dalam kitab suci bahwa para murid ini lamban untuk mengerti, dan karena itu dibutuhkan yang namanya bimbingan. Bimbingan itu diberikan melalui Roh Kudus yang membuka pikiran, hati, dan hidup para murid untuk kemudian mengimani kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Kristus kepada kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sungguh dahsyat dan luar biasa kalau kita perhatikan Injil pada hari ini saat Yesus mengatakan, "Lebih baik aku pergi." Apakah artinya kalau Yesus mengatakan lebih baik aku pergi? Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan bahwa lebih baik baginya untuk pergi. Bagaimana kita harus memahami hal itu? Kebaikan kepergian Yesus dapat menjadi rujukan sekali lagi pada kematiannya, kematian yang mendatangkan keselamatan, kematian yang mendatangkan kehidupan, kematian yang mendatangkan penebusan dan keselamatan untuk kita semua, bahkan untuk seluruh dunia ini. Tentu berbahagialah kita yang boleh percaya akan Kristus yang wafat dan bangkit dan memberikan bekal untuk kita. Ekaristi, sakramen tobat, pengampunan, yang sakit diberi kesembuhan,
dan pengurapan suci yang menyelamatkan kalau itu menjadi saat-saat terakhir orang menerima sakramen pengurapan orang sakit, lalu meninggal dunia, itu menjadi bekal rohani menuju surga. Manusia diciptakan untuk saling mencintai, dan mereka yang memilih hidup dalam sakramen perkawinan mengalami persekutuan cinta kasih itu. Dan gereja juga dalam rangka seluruh pelayanan, terutama Ekaristi, sakramen pengampunan, sakramen pengurapan orang sakit, lalu dibutuhkanlah imam-imam yang menerima sakramen tahbisan untuk karya pelayanan itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita baca dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 243, dikatakan di sana, sejak penciptaan, setelah sebelumnya berbicara melalui para nabi, Roh Kudus sekarang akan menyertai dan di dalam para pengikut untuk mengajar dan membimbing mereka ke dalam seluruh kebenaran. Dan inilah kemudian kita mengimani Roh Kudus bekerja melalui hierarki gereja, tugas para bapak uskup yang menggembalakan, yang mengajar dan menguduskan, dan ini juga didelegasikan kepada para imam yang diberi tugas dalam kesatuan dengan para bapak uskup menggembalakan, mengajar, dan menguduskan umat beriman. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sungguh sangat indah warisan yang kita terima melalui gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik ini. Inilah bentuk persekutuan iman yang dalam segala kerendahan hati, ketaatan, dan kesetiaan menerima apa yang diwasiatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang terus-menerus menjunjung tinggi kebenaran dan tidak mudah dipengaruhi oleh segala macam hiruk-pikuk kegaduhan yang tanpa dasar hanya karena mau merusak suasana yang damai sejahtera dalam kehidupan kita bersama. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.